Ya, silakan masuk. Baiklah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita semua masih bisa berkumpul nggih untuk belajar hari ini. Teman-teman, sebelumnya Ustazah mau mengecek kehadirannya teman-teman dulu hari ini. Adakah teman-teman yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Mas Fendi, Mas Syarif, sama Mas Fendi sama Syarif, dua anak. Oke, bentar ya. Kita cek dulu. Kenapa Mas Syarif sama Mas Fendi nggak masuk, teman-teman? Sakit, ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini tidak masuk segera diberikan kesembuhan, nggih. Amin. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk berdoa dulu agar apa yang akan kita pelajari, agar apa yang akan kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini siapa yang datangnya paling pagi tadi? Mas Farhan. Oke, Mas Farhan. Mas Farhan bisa dibimbing doa? Oke, yang keras ya Mas Farhan. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajarannya sudah mulai, kita akan melakukan kesepakatan kelas. Seperti biasa, Ustazah akan mengajak teman-teman semua untuk membuat kesepakatan kelas. Tujuannya agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ada yang mau membacakan kesepakatan kelas kita hari ini? Ada yang mau? Oke, Mas Diko, silahkan. Yang keras suaranya. Mas Diko, silahkan. Ya, di situ saja, enggak apa-apa. Silakan berdiri Mas Diko, biar suaranya terdengar lantang. Oke, ada yang ditanyakan dari kesepakatan kelas yang sudah dibacakan teman kita? Tidak ada, berarti paham ya? Nanti ketika Ustazah menjelaskan, sampean harus mendengarkan. Dan juga ketika pelajaran, sampean Ustazah harapkan bisa tenang, bisa memperhatikan, agar teman lain tidak terganggu. Ustazah juga akan berikan kalian kesempatan untuk bertanya, dengan syarat sampean harus ngapain dulu? Mengangkat tangan terlebih dahulu, paham ya? Oke, paham. Nah, biar semangat, kita gerak-gerak dulu ya. Oke, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Sudah? Oke, relax dulu. Biar lebih semangat ya. Ikuti aba-aba yang diucapkan Ustazah. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke belakang, tangan ke depan. Mari tepuk tangan. Oke, silakan duduk dulu. Oke anak-anak, Ustazah akan mengajak teman-teman untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.
Tujuannya agar kita bisa tetap mengenang, bisa tetap mengetahui apa saja yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita terlebih dahulu. Salah satunya yaitu dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Terlihat teman-teman? Oke, sudah minta tolong salah satu teman kita. Siapa yang mau memimpin teman-teman untuk nyanyikan lagu? Oke, Mas Jiko, silakan disiapkan. Yang keras? Oke. Sudah? Kita nyanyinya sambil menghentak-hentakkan tangan kanan ya. Oke, siap? Terdengar apa tidak? Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke. Silakan duduk kembali Mas Jiko. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi adalah salah satu lagu wajib nasional. Judulnya ada yang tahu judulnya apa? Hari Merdeka. Salah satu ciptaan lagu dari H. Muntahar. Oke. Selanjutnya Ustazah akan mengajak teman-teman untuk berliterasi terlebih dahulu, yaitu pembiasaan membaca selama 3 menit saja ya. Silakan diambil buku yang sudah sampean bawa dari rumah, silakan dibaca selama 3 menit ya. Oke, saudara saya sudah cukup. Siapa yang mau membacakan hasil literasinya hari ini? Oke, Mas Bagus. Boleh, silakan maju ke depan. Mas Bagus. Teman-teman, kita perhatikan ya, kita dengarkan apa yang sudah dibaca oleh Mas Bagus pagi ini. Oke. Pencemaran air sumur. Air bersih merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Salah satu sumber air adalah sumur. Air di dalam sumur berasal dari air tanah. Ketika air tanah tercemar, maka tercemar pula lah air sumur. Eksperimen berikut akan menunjukkan bagaimana proses pencemaran itu terjadi. Oke, kita kasih aplaus dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Bagus. Terima kasih Mas Bagus. Nah, buku yang dibaca Mas Bagus tadi judulnya apa teman-teman? Buku apa Mas Bagus? Wak. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman mau bergantian membaca, silakan izin dulu ke Mas Bagus ya. Oke, silakan duduk Mas Bagus. Ya. Sudah ya. Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu setelah mengamati video peredaran darah manusia, peserta didik yaitu teman-teman semua dapat menelaah organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan unjuk kerja, peserta didik dapat menciptakan karya sederhana tentang organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pantun, peserta didik dapat membuat pantun dengan tema yang telah ditentukan dengan kreatif. Yang keempat, dengan kegiatan unjuk kerja, peserta didik dapat mendemonstrasikan pantun yang dibuat dengan tepat. Nah,
Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita nanti akan membuat salah satu karya sederhana tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, itu ya. Nah, teman-teman, masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa kemarin? Tentang apa? Tentang kesenian karya seni rupa daerah. Ya, ada apa saja kemarin karya seni rupa daerah? Ada topeng, karya topeng. Terus apa lagi? Batik. Batik adalah salah satu bentuk karya Nusantara, nggih. Batik. Terus apa lagi? Wayang. Terus ada lagi satunya? Anyaman. Ya, ternyata teman-teman masih ingat. Ya. Oke, itu adalah pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang Ustazah kita akan belajar apa ya hari ini? Lihat, Ustazah bawa apa teman-teman hari ini? Apa ini namanya? Pompa. Ini pompa yang dipakai untuk apa teman-teman? Memompa ban. Selain ban apa lagi? Balon. Coba, kenapa ya Ustazah kok bawa pompa ya hari ini? Ada yang bisa membantu Ustazah untuk memompa? Ada yang bisa? Oke. Mas Nabil boleh minta tolong maju ke depan. Ini ada pompa. Silakan dipegang dulu Mas Nabil. Ini ada apa teman-teman? Balon. Ustazah akan memasukkan ujung pompa ke dalam balon. Silakan Mas Nabil dipompa. Oke, stop. Terima kasih Mas Nabil. Nah, teman-teman, pompa ini tadi ditekan oleh Mas Nabil. Ditekan kemudian mengalirkan apa ke dalam balon? Mengalirkan angin atau udara. Nah, kalau di dalam tubuh kita itu ada juga salah satu organ tubuh yang berfungsi seperti halnya dengan pompa. Apa ya itu? Betul sekali, jantung teman-teman. Jantung itu fungsinya sama seperti pompa. Kalau pompa itu bisa mengeluarkan apa tadi? Udara atau angin. Lah, kalau jantung mengeluarkan apa ya? Apa, ayo? Ada yang bilang nafas, ada yang bilang oksigen. Ada yang bilang apa tadi? Pinter, good sekali Mas Ziko. Jantung itu memompa darah. Darahnya dipompa kemana teman-teman? Ke seluruh tubuh, ke organ lain seperti paru. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, paham ya? Nah, Ustazah akan memperlihatkan salah satu video tentang bagaimana cara kerja organ jantung dan beberapa bagian yang ada dalam organ jantung. Diperhatikan ya teman-teman. Bisa terlihat tidak? Oke, ini dulu ya. Sistem peredaran darah adalah apa yang akan kita pelajari hari ini. Di dalam sistem peredaran darah ada berapa hal yang perlu kita pelajari? 3 apa saja? Darah,
Nah, darah, jantung, sama pembuluh darah. Ada yang bisa membacakan pengertian dari darah? Oke, selain Mas Jiko, tadi sudah Mas Jiko. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Mas Atta, apa itu darah? Oke. Oke, Mas Atta, apa saja komponen darah Mas Atta? Iya. Iya, ternyata darah yang terlihat merah itu sebenarnya ada beberapa komponen. Apa saja teman-teman? Iya. Yang ketiga? Iya. Iya. Teman-teman, ternyata darah yang terlihat merah itu ada beberapa isi ya, Nana ya, ada beberapa komponen. Yang terlihat cair ini namanya apa, teman-teman? Plasma darah, ya. Kemudian yang seperti cakram, bulatan-bulatan tapi cekung ini apa namanya? Sel darah merah. Itu yang membuat darah kita terlihat atau berwarna merah. Karena di dalam sel darah merah ada yang namanya hemoglobin, ya. Kemudian ini namanya apa? Iya, yang agak ada serabutnya ini namanya apa? Keping darah. Kemudian tempat mengalirnya darah kita sebut dengan apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah itu kalau diumpamakan itu seperti selang yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Selanjutnya. Oke. Ini ada dua ya, plasma darah sama sel darah merah atau eritrosit. Ada yang mau membacakan? Yang keras? Oke, Mas Bagus, silahkan. Yang keras, Mas Bagus, suaranya. Ya. Ya, yang tadi kelihatan kekuningan, yang cair tadi itu namanya plasma darah. Kemudian apa lagi? Berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Ya. Membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Ya, terus selanjutnya sel darah merah Mas Bagus. Mengandung protein hemoglobin. Ya, hemoglobin ini adalah zat atau salah satu bentuk zat yang ada dalam sel darah merah yang membuat darah itu berwarna merah. Ya, karena namanya hemoglobin ini. Ini yang membuat darah menjadi merah. Oke, lanjut. Berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Ya, itu adalah fungsi dari sel darah merah. Kita akan melanjutkan. Tetap disimak ya, teman-teman. Nah,
Ini adalah keping darah atau trombosit. Jadi ketika sampean tangannya terluka atau teriris biasanya, itu tidak lama kan menutup, ya kan? Itu karena adanya apa tadi? Iya, betul sekali. Nah, ini adalah apa teman-teman? Coba lihat, jantung itu bergerak tanpa sadar, tidak usah kita perintah. Ya. Nah, sekepalan tangan sampean ukurannya. Oke. Kemudian bagian selanjutnya yang berwarna biru ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Kemudian pada bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis. Oke, teman-teman. Ini adalah gambar apa? Jantung. Coba sekarang diraba di bagian dada sampean yang sebelah kiri. Kerasa nggak jantungnya berdetak? Kerasa tambodan? Kerasa? Oke. Ternyata di dalam jantung itu ada beberapa bagian. Di dalam jantung itu ada 4 ruang. Apa saja? Ya, bilik kiri, bilik kanan, iya, serambi kanan. Lah, di setiap ruang itu ada namanya pintu. Kalau kita kan nyebutnya pintu. Tapi kalau dalam jantung itu namanya katup. Apa teman-teman? Katup jantung. Lah, di dalam jantung juga ada beberapa saluran atau pembuluh. Yang pertama ada apa ini namanya? Ya, arteri paru-paru. Itu jauh lebih besar ya, karena arteri paru-paru ini mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang ini namanya apa? Vena paru-paru. Oke, lanjut ya teman-teman. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian ini disebut dengan aorta. Aorta merupakan arteri yang besar. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ada namanya katup. Katup apa namanya? Iya, katup trikuspid. Itu antara serambi kanan sama bilik kanan. Kalau antara serambi kiri sama bilik kiri namanya katup apa? Bikuspid. Ya, ada sendiri-sendiri. Nah, ini adalah rangkaian sistem peredaran darah yang akan kita buat hari ini. Ya, teman-teman. Di sini ada gambar apa, teman-teman? Kaki. Yang ini? Iya, ini bagian tubuh bagian bawah, ini tubuh bagian atas. Nah, itu. Nanti kita akan membuatnya. Seperti itu ya. Oke, ya, anak-anak di sini sudah dijelaskan kan tadi? Di sini ada bilik kanan dulu. Bilik kanan itu bagian jantung yang ada di sebelah kanan. Mana kanan teman-teman? Kanannya sampean. Ya, di sebelah sini. Itu adalah bagian jantung yang bertugas apa teman-teman bilik kanan? Iya.
Iya, betul sekali Mas, bagus. Jadi bilik kanan itu bertugas memompa darah ke paru-paru. Mana paru-parunya yang berwarna pink ini ya. Nah, bilik kanan ini tugasnya memompa darah ke paru-paru dengan darah yang berisi kayak CO2. CO2 itu apa? Iya, betul, karbon dioksida. Nah, dari bilik kanan, kemudian kita akan ke bilik kiri. Kalau tadi bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru, kalau bilik kiri ini tugasnya lebih berat. Memompa darah kemana teman-teman? Ke, iya, kayak oksigen ke seluruh, iya, ke seluruh tubuh bagian bawah sama bagian atas. Ini nanti yang akan kita buat. Kita akan membuat rekonstruksi sederhana sistem peredaran darah manusia. Nah, ini adalah pembuluh yang membawa darahnya, ya. Kalau vena paru-paru itu membawa darah kayak oksigen dari paru-paru ke jantung. Nah, kalau arteri paru-paru mengalirkan darah kayak dengan karbon dioksida, itu ya. Nah, ini adalah tugasnya pembuluh darah. Ada yang bisa membacakan dengan keras? Oke, Mas, selain Mas Jiko sama Mas Bagus, yang lainnya? Oke, Mas Nabil yang keras suaranya. Ya, saluran. Iya, betul. Pembuluh darah itu yang seperti saudara analogikan tadi, pembuluh darah itu bagaikan selang. Selang tadi mengantarkan darah dari jantung ke mana? Ke seluruh bagian tubuh, ya. Makanya jika salah satu pembuluh darah, satu saja pembuluh darah yang tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan suatu apa ke dalam tubuh? Penyakit. Itu pembuluh darah kan banyak sekali ya. Tapi kalau misalnya satu saja yang tersumbat itu bisa berakibat fatal. Ya, ini ada macam-macam pembuluh. Yang pertama ada apa? Pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua? Ya. Oke, kalau pembuluh nadi coba sampean lihat di telapak tangan, di pergelangan tangan sampean. Diraba ini kan ada jempol ya, teman-teman. Coba dikebawahkan sedikit. Nah, di sini coba diraba pelan-pelan. Terasa apa, anak-anak? Terasa empuk. Ada apa? Kayak apa? Kerasa apa? Gimana? Berdenyut-denyut kan? Nah, itu adalah pembuluh nadi, teman-teman. Coba diraba. Kalau itu masih terasa, itu detakannya sama dengan detakan jantungnya sampean. Ya. Pembuluh nadi ini denyutannya kan sama dengan jantung. Kalau sampean habis olahraga, dia berdenyut lebih keras, ya. Karena olahraga itu membuat jantung menjadi lebih sehat, ya. Tuh. Kalau vena itu pembuluh, coba lihat di sini, berwarna agak biru keunguan. Kelihatan nggak? Nah, itu adalah pembuluh vena. Pembuluh vena itu ini membawa darah kembali ke jantung. Kalau nadi tadi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, ke seluruh tubuh bagian atas sama bawah, ke paru-paru. Lah, kalau vena ini membawa darah kembali ke jantung. Ini tugasnya berbeda ya. Ya, ini masuk ke jantung atau kembali ke jantung. Kalau pembuluh kapiler itu pembuluh yang kecil-kecil, ketika sampean terluka sedikit akan keluar darah. Itu pembuluh kapiler. Seperti serabut, ya. Oke, ini perbedaan pembuluh nadi sama vena. Oke. Adapun perbedaan yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri tempatnya agak ke dalam permukaan kulit. Oke. Itu tadi tentang sistem peredaran darah pada manusia ya, teman-teman.
Ini tadi, bentar sudah percepat dulu. Nah, ini kelihatan apa tidak? Terdengar apa tidak ya? Boten. Bentar ya. Yang di bagian ini. Oke, sebentar. Nah, tadi kan sudah kan jantung itu tadi memompa darah kemana saja? Ke paru-paru sama ke seluruh tubuh. Nah, kalau ke paru-paru itu namanya sistem peredaran darah ke kecil. Bentar. Ini kenapa tidak bisa di... Nah, ini. Kalau sistem peredaran darah kecil itu urutannya apa saja anak-anak? Dari bilik kanan, kemudian ke melalui arteri paru-paru menuju ke... Ayo kita baca sama-sama ya. Kemudian ke serambi kiri. Ini adalah sistem, nah ini. Jadi darahnya dari bilik kanan itu bagian kanan tubuh, menuju ke ini paru-paru. Di paru-paru ini terjadi pertukaran oksigen sama karbon dioksida. Kemudian kembali ke melalui vena paru-paru dan kembali ke serambi kiri. Jadi di bagian kirinya jantung. Ini peredaran darah ke kecil. Iya. Nah, selanjutnya ini ada juga. Ini peredaran darah apa, teman-teman? Peredaran darah besar. Kalau peredaran darah besar urutannya apa? Dari mana saja? Bilik kiri, kemudian ya melalui aorta dan arteri, kemudian menuju ke melalui vena, ya kembali ke serambi kanan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan ada darah. Yang tanda merah ini darah ya, teman-teman. Kemudian, nah ini melalui aorta. Aorta itu pembuluh nadi yang besar. Kalau arteri pembuluh nadi yang kecil. Ya, ini kita lihat jalannya kemana. Oh, ternyata darahnya jadi dua ya. Ke atas itu ke tubuh bagian atas. Jadi ke sini. Nah, kalau bawah itu berarti dari pusat ke bawah ke bagian kaki. Nah, di sini tubuh bagian atas sama bawah. Kemudian kemana? Coba kita lihat darahnya tadi akan menuju kemana setelah ke seluruh tubuh. Nah, menuju kemana? Coba kita lihat. Ya, melalui pembuluh vena. Pembuluh vena kan pembuluh balik kembali ke jantung. Balik ke jantung. Nah, tujuan akhirnya kemana ini? Serambi kanan, pinter Mas Bagus, ke serambi kanan. Oke. Oke ya, itu tadi adalah tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi kita harus menjaga kesehatan agar sistem peredaran darah manusia itu juga apa? Sehat, ya kan? Oke. Kalau kita sehat, apa yang terjadi pada tubuh kita? Bisa beraktivitas dengan baik. Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang apa? Tentang pantun. Ada yang tahu pantun? Tahu? Oke. Ciri-ciri pantun, ada yang bisa membacakan? Ayo Mas Dafa Maul, ya, ayo gantian. Yang keras suaranya Mas Dafa. Pantun bersajak A, B, A, B. Ya, kemudian? Satu baris terdiri atas 4 baris. Ya. 3. Tiap baris terdiri atas 4 sampai 12 suku kata. Ya, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata.
Suku kata itu misalnya nanti saya jelaskan ya. Oke, kita lihat lanjutan videonya. Bagian-bagian pantun yang keras suaranya teman-teman. Sampiran merupakan ya yang keras suaranya. Ya, dalam 2 baris terakhir. Pantun dibedakan menjadi berapa? 3. Pantun apa yang pertama? Pantun anak-anak. Pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Ayo, ini contohnya pantun anak-anak. Ayo dibaca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo. Iya, ini pantun anak-anak. Ya kan, sampai senang kan kalau ayah pulang bawa oleh-oleh? Ya. Berarti suka ayahnya apa suka oleh-olehnya? Suka oleh-olehnya. Oke, lanjutnya. Ya, isinya itu sukacita. Jadi ceria, senang, bahagia. Itu ciri pantun anak-anak. Sampai anak-anak bukan? Oke, alhamdulillah ya, anak-anak ya. Ini pantun orang muda. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pantun mengenai kehidupan masa muda. Ye. Atau kasih sayang, iba, iri, dan nasi. Ya, orang muda itu biasanya sudah memasuki masa remaja sampai menuju masa dewasa. Ayo ini dibaca sama-sama ya pantunnya. Yuk 1, 2, 3. Ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini adalah contoh pantun orang muda. Hujan turun rintik-rintik. Ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, itu. Jadi baca pantun itu ada nadanya, nggih. Jadi nadanya itu seperti berbalas pantun gitu loh. Pantun orang tua. Ini yang sudah agak tua ya. Ini pantun mengenai apa? Orang tua, adat budaya. Oke. Ayo dibaca 1, 2, 3. Enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Oke. Itu adalah beberapa contoh pantun. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang Ustazah akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Sudah berhitung ya 1 sampai 5 ya. Ayo dari Mas Arsyad. 1, 3, ya. 5, 1, 5, 1. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Ayo. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya. Sesuai ya di situ. G. Ya. Nah. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ustazah akan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini nanti ada beberapa petunjuknya. Sekarang nah, di dalam LKPD nanti di sini kan ada petunjuk cara membuat rangkaian sistem peredaran manusia. Peredaran darah manusia secara sederhana, ada alat dan bahan, nggih. Sudah akan bagikan per kelompok. Silakan nanti ini bisa dilepas, nggih. Ada yang mengerjakan sistem peredaran darah manusia, ada yang membuat pantun. Lah, pantunnya bukan pantun sembarangan, tapi pantun yang berhubungan dengan
pantun yang berhubungan dengan cara menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Boleh juga pantun untuk menjaga kesehatan, ya. Oke, itu. Kemudian silakan keluarkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat rangkaian sistem peredaran darah. Silakan alat dan bahan dikeluarkan. Papan styrofoamnya bisa dikeluarkan, anak-anak? Ya. Ya. Alat dan bahannya bisa dikeluarkan? Ya, silakan. Ya, ini sudah dilem ya dari rumah? Iya. Selain selang ada apa lagi? Malam. Oh iya, plastisin atau malamnya mana? Iya. Iya. Ini bisa diurai ya? Silakan. Yang lainnya? Oke, tidak ada yang lupa ya? Alhamdulillah ya. Oke. Bisa mulai. Nah, dilihat di LKPD ini kan ada petunjuknya ya, teman-teman. Nah, silakan memasukkan apa namanya? Selang. Ya, ke dalam botol. Bisa? Apanya yang kurang? Oh. Iya, dari belakang. Ya, dibantu ya, minta tolong dibantu. Salah satu ada yang mengerjakan pantun mungkin? Mungkin Mas Ziko bisa mengerjakan pantunnya. Ya. Ini yang dari serambi kiri. Mana yang bagian kiri, teman-teman? Kirinya mana? Ini. Ya, berarti memasukkannya dari sini ya. Dari sini ya. Bisa? Ada yang mengerjakan pantun? Ini bisa ya? Pantunnya? Dibantu ya? Ya. Ya, diisi Mas Arsyad, nama teman-temannya diisi. Jangan lupa nama anggota kelompoknya diisi ya. Mas Arsyad mana? Iya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Diisi dulu, mana pensilnya, dikeluarkan. Ini jangan dimasukkan terlebih dahulu. Ini bisa dikeluarkan dulu. Ini bisa dikeluarkan terlebih dahulu, yang ini. Ini dikeluarkan dulu. Ya. Nah, di bagian ini. Ya, di sebelah sini. Ini agak ditarik. Ya, agak ditarik lagi, pintar. Oke. Ya, dikasih kabel tis. Bisa dari bawah. Mungkin Mas Ziko bisa mengerjakan pantunnya. Ya. Ya, dikasih nama teman-temannya ya. Ya, nama teman-temannya. Ditulis nama. Dari bawah, Nak. Kalau dari atas nggak bisa. Harus dari bawah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini kelompok jantung. Ya, ini dari memasukkannya dari sini, Nak. Oh ya, ini betul. Ya, masukkan dulu dari sini. Ya. Ya. Yang ini ditutup ya. Bisa dibantu teman-temannya? Bisa? Oh iya. Dimasukkan terlebih dahulu.
Mungkin salah satu bisa ada yang mengisi air, diisi pewarna makanan merah ya, yang tadi. Ya, pinter. Nanti setelah di sini putar dulu di sini ya. Dikasih sama kabel tali rivernya yang kemarin ya. Ya, tapi masukkan dulu ini biar sampai nggak bingung. Bisa? Oke, pinter. Nah, ini di sini, ini dikunci di sini sama sini, habis itu balik lagi ke sini ya. Ya. Ya, pelan-pelan. Iya, bisa dipotong pakai gunting ya. Iya, itu terlalu panjang berarti dipotongnya di sebelah sini ya. Mungkin bisa ditarik lagi. Ya, jangan sampai keluar, nanti keluar airnya ya. Oke. Ya. Oh iya, ini dikasih tali river, dikasih kabel tis lagi. Sampai kasih lagi. Oh, jangan. Sini. Berarti di sini kasih kabel tis lagi ya, biar dia nggak nekuk. Ya. Habis tak kabelnya? Masih satu. Masih satu. Kabel tisnya tadi masih ada? Ada. Oh, masih ada. Iya, iya, iya. Oh iya. Ini masih ada? Sudah bisa masuk tadi? Ya? Sudah? Oke. Oh iya. Ya, dikasih tulisan dulu ya. Ya, sudah. Oh iya, ini. Oke, sebentar ya. Ini nanti ditempelin. Ini minta tolong, Mas. Sebentar. Ini Mas Atta bisa diperhatikan saudara sebentar. Anak-anak perhatikan saudara sebentar, ya. Ini serambi kiri. Ini bilik kiri. Serambi kanan, bilik kanan. Ini seluruh tubuh, ini paru-paru, ya. Paru-paru. Ini tadi serambi? Ini Serambi kiri, iya. Ini serambi kanan. Iya, betul. Oh, sebelah sini yang naik kiri, Iya. yang turun kanan. Iya. Sudah? Ya, betul. Ya, ini silakan dikasih kabel. Tadi belum ambil kabelnya. Ini dikasih lagi. Ini dikasih dari bawah. Iya. Ya, sudah bisa? Kurang satu tipe. Enggak. Kurang satu tipe. Ya. Ini kita sudah keluarkan dulu ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini di bagian ini bisa dikunci lagi pakai kabel tis ya. Silahkan. Dari bawah. Dari bawah, boleh. Untuk pantunnya sudah dikerjakan tadi? Sudah. Nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah, oke. Iya. Oh, ini nama kelompoknya tadi apa? Pembuluh vena ya? Nah, kalau sudah ini dimasukkan kemana? Sini. Iya, betul. Jangan lupa lewat tutup dulu. Lewat tutup dulu. Ada yang sebagian menggunting ya bagiannya ini. Ya. Ini serambi ya. Ini serambi kiri, ini serambi kiri, serambi kanan. Ini bilik kiri, bilik kanan. Ini benar.
Nggak apa-apa. Ini taruh sini ya. Bisa dikasih double tip. Nah, ini. Ini. Yang ini seluruh tubuh ya, yang atas paru-paru ya. Sudah? Ini sudah digunting? Oke. Ini di mana dulu? Oh iya. Ini ditempel dulu pakai double tip. Double tipnya sudah? Double tipnya sudah? Minta tolong. Oh iya. Iya, itu digunting dulu. Iya, betul. Ya, ini silakan dikasih nama setiap bagian-bagian jantung ya. Nih. Ditempelin dulu. Ada yang bagian nempel? Mas, mungkin Mas Farhan? Iya. Ini kayaknya kurang narik. Ini kurang narik. Iya. Nah, ini masukkan ke sini. Udah, nggak apa-apa. Ya, ini kurang narik sedikit ini. Terlalu panjang di bagian ini. Bisa ditarik pelan-pelan nggak, biar nggak rusak. Oke, pinter. Pelan-pelan Mas Nadir, pinter Mas Nadir, telaten. Pinter. Jangan fokus yang ini dulu, teman-teman. Yang itu dulu aja. Ditempelin double tipnya dulu. Ya, pinter. Ya. Ya, yang ini. Mas Farhan, silakan ditempel ya. Ini bagiannya. Mas Afid bisa bantu Mas. Iya, taruh di sini. Ya, taruh di sini ya. Nanti. Ya, ini taruh sini. Terus kemudian ini taruh sini. Silakan dibantu ya Mas. Nah, ini nanti ditempel sama double tip lagi, taruh di tengah ya. Pantunnya sudah dikerjakan? Sudah ditulis di sini pantunnya? Mana? Di mana? Pantunnya ditulis di sini. Ini diletakkan dulu aja, nggak usah fokus ke ini dulu, ya. Ditutup dulu. Ya. Iya. Sudah? Dari sini sayang, ngeluar. Bukannya dari sini, Nak. Dari sini. Dari sini. Ini dipotong. Ini terlalu panjang. Bisa dipotong ya. Masukkan sini. Ini bagiannya ini. Paham? Silakan Mas Bagus dibantu temannya. Iya, taruh sini. Silakan ditempel. Ambil double tip ke kelompok lain. Mas Bagus bisa minta tolong Sada. Ini nanti ditempel di sini ya. Ya, nanti. Pantunnya sudah dikerjakan? Silakan dikerjakan dulu pantunnya, ini bisa diletakkan. Mas bisa minta tolong ini. Langsung itu pantunnya dikerjakan. Oke, kelompoknya Mas Atta tinggal sedikit lagi. Begitu juga dengan kelompoknya. Ya, ditempel di sini double tipnya. Ya, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya taruh di sini, Nak. Ya. Sudah? Mana? Dari sini. Ya, pintar. Ini di yang tadi sudah diguntingi kertasnya. Ya, diguntingin dulu. Ayo, yang lainnya. Ayo, gerak. Ayo, cari gunting.
Iya. Kelompoknya Mas Hatta tinggal, oke. Ya. Oh ya, bisa sudah bisa mengalir? Pantunnya sudah ditulis? Oke. Oh ya, ini pembuluh nadi. Pembuluh nadi. Ya itu ditekan pakai kabel tis. Oh ini bisa ditekan, dikunci sama kabel tis. Bila lagi di sini. Yang ini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah ditekan. Nggak apa-apa, masih bisa kelewat air. Lewat yuk. Atau gini, kalau di sini dikasih kabel ini, dia bisa nggak nekuk. Oh, Paham ya? Ada yang bagian sini juga, ya? Biar agak cepet itu. Ini lagi. Oke, ada yang sudah? Yang sudah silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok mana? Kelompoknya Mas Hatta. Oke. Ya, ya silakan. Kelompoknya Mas Hatta, maju ke depan semuanya. Maju ke depan. Oh, ini bisa ditarik dulu, Nak. aku sing gocek iki. Ya. Aku sing gocek iki. Aku sing iki. Yo aku gocek. Yo wis cuma ambek gocek iki. Aku sing manten ya. Ya. Aku gocek ini apa? Aku gocek. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Silakan maju ke depan. Sebelah sini. Pelan-pelan. Dibawa ke sini. Ya. Teman-teman perhatikan, kelompoknya Mas Hatta sudah selesai. Balik. Nah. Agak ke belakang, agak mundur. Nah. LKPD-nya dibawa tadi? Ya. Mas Jiko minta tolong diambil. Udah. Nah, Mas Jiko bisa membacakan urutannya, ya. Mas Hatta bisa mempraktekkan cara kerja alat peraga yang sudah dibuat. Mas Jiko bisa hadap ke teman-teman. Salam dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah kecil. Lu. Peredaran darah kecil, peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah kecil dimulai dari jantung bilik kanan yang memompa darah lalu mengalir darah ke paru-paru dan kembali ke jantung atau serambi kiri dengan membawa darah kotor dari seluruh tubuh secara detail. Urutan peredaran darah dimulai dari jantung atau bilik kanan, pembuluh nadi, paru-paru, pembuluh balik paru-paru, jantung atau serambi kiri. Peredaran darah besar, peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung.
Sistem peredaran darah besar dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama. Sekarang silakan dibaca pantunnya. Oke. Buah semangka, buah tomat, itu semua. Sebentar, yang dari awal dulu. Ya, yang keras. Buah semangka, buah tomat, itu semua dibeli ke harga. Jika ingin jantung sehat, maka rajinlah berolahraga. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mas Atta. Ternyata sistem peredaran darah yang dibuat Mas Atta berhasil ya. Dari serambi kiri menuju ke bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian bilik kanan, serambi kanan dan kembali ke paru. Oke, silakan duduk untuk kelompoknya Mas Atta. Kelompok lain silakan maju ke depan. Oke, kelompoknya Mas Rehan. Oke, silakan. Silakan maju ke depan kelompoknya Mas. Kelompoknya Mas Bagus sudah siap? Oke. Oke. Oke, siap. Ya, gerbang Baca siapa? silakan dibawa ini. Mungkin agak ke sana biar tidak terkena cahayanya proyektor. Agak ke sana. Agak geser. Ya. Ini yang nekan silakan Mas Afid. Yang nekan silakan Mas Afid. Mas Rehan, silakan dibaca urutan sistem peredaran darahnya. Mas Rehan bisa di sebelah sana. Bentar. Nah, agak mungkin di sebelah sini aja ya biar tidak terkena cahaya. Salam dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan sistem peredaran darah. peredaran darah manusia. Oke, silakan dibaca. Ini. Ya, ini sampai sini ya. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah kecil dimulai dari jantung atau bilik kanan yang memompa dari lalu mengalirkan darah ke paru-paru dan kembali ke jantung atau serambi kiri dengan membawa darah kotor dari seluruh tubuh secara detail. Urutan peredaran darah dimulai dari jantung atau bilik kanan, pembuluh nadi paru-paru, pembuluh balik paru-paru, jantung atau serambi kiri. Oke. Untuk pantunnya bisa dibaca sama Mas Nazril. Bagian pantunnya bisa dibuka. Pantunnya? Yes. Yang keras Mas Nazril? Jika Ditutupi wajahnya. Jika makan pakai tangan kanan, setiap hari harus terbiasa. Jantung memang besar telapak tangan, tapi fungsinya sangat luar biasa. Oke, kita kasih tepuk apa? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Oke, bagus. Tinggal beberapa yang masih malu. Oke, yang lainnya silakan masuk dulu. Oke, untuk hasil karyanya nanti akan. Untuk hasil karyanya nanti akan dipajang di mading kelas, agar teman-teman bisa mengingat bagaimana
sistem peredaran darah manusia. Bisa kembali ke bangkunya masing-masing. Alat peraganya bisa ditaruh di belakang. Ya, bisa ditaruh di belakang bangku ya. Kita sudah melakukan praktek bagaimana proses sistem peredaran darah manusia. Sekarang Ustazah akan bagikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini nanti silakan dikerjakan secara mandiri, nggih. Tidak boleh mencontek. Mas Atta bisa bantu Ustazah membagikan? Oke. Mas Hanan minta tolong untuk yang di kelompoknya Mas Bagus membagikan ya. Ini. Sudah akan memberi waktu kalian selama 5 menit untuk mengerjakan, nggih. Soalnya tidak terlalu sulit. Itu mungkin di kelompoknya Mas kurang. Itu. Ada yang kelebihan? Oke. Oh ya. Siapa yang belum? Oh ya. Silakan. Waktunya 5 menit saja. Oke. Silakan dikerjakan secara mandiri. Oke, waktunya sudah habis. Bisa dikumpulkan di satu kelompok jadi satu. Silakan dikumpulkan ke Ustazah. Oke, jangan lupa nama dan nomor absennya. Silakan dikumpulkan. Ya. Ayo, silakan dikumpulkan. Oke, kelompoknya Mas Atta sudah. Kelompoknya Mas Rehan, silakan dikumpulkan. Oke. Ayo, kelompoknya Mas Bagus. Ya, ayo silakan kelompoknya Mas Bagus. Ya, ini nanti Ustazah akan bagikan besok, oke? Untuk hasil dari evaluasi, oke? Oke, baiklah anak-anak, Ustazah sekarang akan melakukan refleksi. Saya mau tanya, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Nah, alhamdulillah. Ada hal baru nggak yang kita belajar hari ini? Oke, ada apa tadi? Sistem peredaran manusia. Ada kesulitan nggak ketika kalian tadi mengerjakannya? Alhamdulillah tidak ada. Oke, baiklah. Kalau gitu kesimpulannya apa saja sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang apa? Sistem peredaran darah pada manusia. Terus apa lagi? Tentang pantun. Oke, berarti 2 hal itu tadi. Oke, selanjutnya di pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang hak, tanggung jawab, dan juga kewajiban. Jangan lupa dipelajari di buku Bu Pena 4D halaman 96 ya. Nanti bisa dipelajari, dibaca-baca dulu di rumah untuk persiapan pembelajaran selanjutnya. Oke. Dan pesannya Ustazah yang pertama yaitu jangan pernah menyerah, karena ketika kita menyerah sama saja kita pasrah terhadap keadaan, gitu ya. Jadi kita tetap harus semangat, kita harus mencoba meskipun itu adalah hal yang sulit. Karena ketika kita mencoba berarti kita memperoleh suatu pengalaman yang baru, yang baik. Oke, pembelajaran hari ini akan kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mas Nazri, silahkan. Bisa dipimpin doa? Tangan diangkat, kepala ditundukkan.
Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, sebelum Ustazah akhiri, jangan lupa teman-teman kalau pulang sekolah nggak boleh mampir-mampir, nggih. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.